Halo, perkenalkan, nama saya Amorita Fadila. Saya dari unit Bimba Perak. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan tugas magang hari ketiga. Soal yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yaitu dengan cara membujuk dan mengajak bermain memasuki dunia anak sehingga anak mau belajar. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yaitu dengan cara menghiburnya dengan diajak berdialog, bernyanyi, dan bercerita, dan dibacakan buku cerita. Soal yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yaitu dengan cara menegurnya dengan bahasa halus dan memberitahu bahwa itu tidak baik dan diberikan contoh yang dapat dimengerti dan dipahami oleh murid. Soal yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yaitu diberikan semangat dan diberi reward agar lebih fokus kembali. Soal yang B, apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yaitu dengan cara melakukan evaluasi sesuai level dan membuat laporan masalah yang timbul dalam belajar. Soal yang C, apa yang harus dilakukan motivator setiap hari? Pastikan keadaan kelas rapi dan bersih. Pastikan alat dan bahan yang kegiatan sudah disiapkan sebelumnya, dan pastikan motivator selalu senang dan ceria dalam menghadapi anak, dan pastikan juga anak selalu senang dan nyaman di kelas. Soal yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yaitu dengan cara mengajak anak berdialog, menanyakan kegiatan atau kebiasaan sehari-hari. Soal yang kedua, A. Apa target suasana dan kegiatan kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Pastikan suasana kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Pastikan setiap murid melakukan kegiatan dengan mengembangkan minat baca dan belajar. Setiap murid harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Yang B, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas dalam Bimba A, I, U, E, O? Yaitu dengan cara menerapkan fun learning, small step system, dan individual system. Yang C, apa tanggung jawab motivator Bimba? Yaitu menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dan judi tangkap, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Soal yang ketiga A, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kelas nyaman? Yaitu semua stop kontak saklar yang dapat dijangkau oleh anak tercakup dengan aman. Tidak ada senjata tajam, tidak ada binatang atau serangga, semut, tidak ada air tumpah. Yang B, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu pastikan sirkulasi udara itu baik. Terus motivator mengasihi, menyayangi murid, dan kegiatan dan kemauan belajar sesuai dengan kemampuan anak. Soal yang C, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yaitu harus menerapkan senyum, sapa, salam, bersikap ramah, serta riang gembira. Soal yang D, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadi menyenangkan? Yaitu dengan cara harus memvariasikan bermain dan belajar, seperti dengan cara bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan kegiatan utama yang lain. Soal yang E, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan dengan cara berdialog, dan berbaca cerita, dan tebak-tebakan.
Yang F, apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai tahapan perkembangannya? Kita harus menciptakan fun learning, kita harus memahami konsep dasar variation skill dan memahami kurikulum Bimba A, I, U, E, O, dan pemberian modul sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Itulah jawaban tugas magang hari keempat saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.